Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan sebuah web template Bootstrap untuk kita gunakan di framework Vue.js. Untuk templatenya sendiri, teman-teman bisa download di linknya akan kita sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa download secara gratis di link ini. Ambil dari Creative Team, namanya Paper Dashboard. Tapi sebelum lanjut kita akan lihat dulu seperti apa previewnya. Oke, jadi seperti ini template-nya. Sini lumayan menunya, ada dashboard, kemudian user profile, table list, tipografi dan sebagainya. Kita akan pilih, tidak semua menu yang akan kita ambil. Mungkin nanti kita ambil user profile, table list, tipografi. Ya, tiga menu itu yang akan kita implementasikan. Oke, kita akan coba download di sini. Kita hanya perlu masukkan alamat email kita. Oke. Oke. Kemudian untuk Vue.js-nya sendiri, bagi teman-teman yang belum menginstall Vue.js di komputer masing-masing, kita bisa ke websitenya di vuejs.org. Kita scroll, kita lihat di bagian instalasi. Karena kita akan menggunakan npm, maka teman-teman harus menginstalnya lewat npm dengan perintah npm install Vue di command prompt atau di terminal teman-teman. Install Vue di komputer teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman pergi ke official CLI. Di sini kita bisa lihat sebenarnya di sini. Oke. Di sini di cli.vuejs.org guide. Di sini kita bisa membuat sebuah project berbasis dengan Vue.js dengan perintah vue create, kemudian nama project yang akan dibuat. Oke. Untuk itu marilah kita ke terminal. Kita siapkan directory yang akan kita download. Kita masukkan perintah vue create. Untuk nama projectnya kita akan sesuaikan dengan nama template yang sudah kita download, yaitu template. Oke, kita akan menggunakan manual. Ya, di sini saya akan menyertakan Vue router. Oke, enter. Dan saya menggunakan Vue versi 3. Yes. Deploy. Ini nanti disesuaikan saja. Saya pakai package.json.
tidak usah. Oke. Oke, jika tampilan di terminal teman-teman seperti ini, artinya instalasi sudah selesai. Yang harus kita lakukan saat ini adalah masuk ke direktorinya, kemudian kita akan buka ide saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini adalah hasil dari downloadan Vue.js kita. Kemudian agar memudahkan developing, saya akan mengcopy hasil download template ke dalam satu folder di dalam Vue.js. Saya akan coba ekstrak. Oke, kita akan ubah namanya agar lebih simple. Oke, seperti ini saja. Kita taruh di root folder dan kita tidak butuh ini lagi, kita hapus. Oke, jadi di dalam environment kerja Vue.js kita masukkan template kita agar mudah nanti dalam developingnya seperti ini. Oke, jadi itu tujuannya. Oke, kita balik ke terminal kita untuk menjalankan local service menggunakan npm. Kita jalankan dengan perintah npm run serve. Oke, local server berada di alamat localhost 8080. Kita akan coba. Oke, kita sudah berhasil instalasi Vue.js, tapi masih menggunakan default template-nya Vue.js, dan kita berhasil menginstal router, Vue router di sini, kemudian Babel dan ESLint, dan Vue.js juga memberikan contoh penggunaan dari routing seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita tutup dulu. Juga kita tutup. Selanjutnya kita akan buka template kita di Papermaster, kemudian kita buka examples. Di sini adalah contoh-contoh halaman yang sudah disediakan oleh template. Contoh, kita akan buka dashboard.html. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan buka di public index.html seperti ini. Ini kita akan ganti nanti. Kita pakai HTML nya kita akan menggunakan dari template Papermaster. Tapi sebelum itu kita akan ubah dulu namanya agar sebagai backup. Teman-teman bebas memberikan nama apapun ya. Untuk menu yang akan kita gunakan adalah notification, user profile, dan table list. Oke, untuk pertama kalinya kita akan pakai ini ya, tables. So
Sebenarnya untuk sebagai template kita bebas, kita gunakan apa saja di bawah folder template ini, tapi saya akan kopikan file tables ke dalam public. Oke, dan kita rename menjadi index.html. Oke, agar lebih rapi kita akan hapus ini. Kita akan hapus. Dan jangan lupa untuk mengkopikan aset, karena kita butuh aset. Oke, karena index.html ini berada di satu root sama asset, maka kita akan sedikit melakukan adjustment di sini bagian sini, dan kita scroll ke bawah di bagian JS nya. Oke, kita hapus semuanya. Oke, jangan lupa kita save. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita buka di localhost. Oke, tampilannya sekarang sudah berubah. Di Vue.js kita sudah menggunakan template dari paper. Oke, selanjutnya tentu saja tidak seperti ini skema yang akan kita buat. Kita akan kita akan memecah tampilan dari template menjadi sebuah komponen yang lebih kecil. Oke, seperti header, kemudian menunya, dan konten di dalamnya, kemudian footer, kita akan pecah menjadi sebuah komponen yang lebih kecil. Untuk melakukan itu, kita akan mengkopikan semua baris di bawah body class. Oke, seperti ini. Kita akan mungkin kita cut saja, lalu kita pindahkan ke src app.vue. Kita akan kopikan di sini. Oke, seperti ini. Kita balik, ada yang error karena di sini ada TypeScript, dan Vue.js menganggap ini sebuah error jika berada di template Vue.js. Untuk itu kita akan coba hapus. Kita akan buat hardcode saja untuk tahun 2021. Kita akan coba. Oke, sudah benar. 2021. Oke, selanjutnya kita akan mulai memecah beberapa bagian dari layout template kita menjadi beberapa komponen yang lebih kecil. Oke, pertama kali mungkin kita akan memecah yang paling mudah dulu, yaitu footer bagian sini. Kita akan pecah menjadi komponen dengan nama footer. Untuk itu di komponen, karena footer adalah sebuah komponen, kita buat file baru dengan nama footer.
Oke. Dan isinya nanti kita akan kopikan atau kita akan pindahkan ini tag dari footer ke footer ini, kita cut saja. Oke, untuk menandakan ini adalah footer, kita beri komentar di sini dan kita siapkan template Vue.js, lalu kita paste di sini, kita save. Oke. Selanjutnya, agar app Vue bisa membaca komponen dari footer, maka kita akan buat kita akan import seperti ini. Kita akan dengan nama footer from komponen, kemudian footer. Oke. Dan kita akan memberi nama komponen ini, komponen app ini dengan nama app. Kemudian kita akan buat sebuah komponen yang merupakan sebuah objek yang isinya adalah footer. Selanjutnya kita bind di bagian template footernya seperti ini. Oke, kita lihat, dan masih sama tampilannya, artinya komponen yang kita buat sudah berhasil dirender oleh Vue.js. Selanjutnya kita akan mencoba merender bagian ini, bagian header ini. Kita akan coba lihat bagian headernya. Ini menu. Oke, sepertinya ini adalah navbar untuk header. Oke. Kita akan membuat sebuah komponen baru dengan nama nav.view. Di dalamnya kita siapkan template dari Vue dan kita akan kopikan bagian sini, kita cut. Oke, untuk bagian index.html ini kita akan kopikan dari index HTML yang lama di bagian noscript sampai sini, sampai tag, dimana dia akan merender semua ID dengan nama app. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan import nav.view di app.view. Oke, kita ubah ininya saja jadi nav.view. Kemudian kita tambahkan di sini dan kita bind di sini.
coba apakah ada error. Ternyata tidak. Oke, intinya kita sudah berhasil masukkan komponen kita, dua komponen kita, yaitu navbar dan footer. Oke, selanjutnya kita akan memecah lagi untuk di bagian menu sini. Oke, kita akan cari sintaknya. Kita buka app.view dan kita lihat di bagian sidebar wrapper. Oke, ini kita copy. Tapi sebelum itu kita akan buat filenya dulu. Kita beri nama sidebar.view. Kita siapkan template-nya seperti biasa. Dan ini kita cut, kita tandai dulu. Ini adalah sidebar. Oke, kita save. Kita scroll ke bawah. Seperti biasa kita import dulu komponen sidebar, kita import dan kita tambahkan di sini sidebar. Kita save dan kita binding di HTML-nya. Jadi tag sidebar. Oke, seperti ini. Kita save dan kita cek, dan ternyata kita berhasil untuk memecah 3 komponen. Tinggal kita akan memecah satu lagi di bagian konten. Untuk saat ini bagian sini bisa kita skip dulu. Kita akan bersih-bersih di bagian konten. Oke, di bagian ini. Untuk di bagian konten, konten akan berubah atau akan dinamis. Untuk itu kita akan pindahkan konten ini di view. Oke, karena kita ada di bagian table list, maka kita buat nama filenya adalah table.view. Oke, ini kita cut, kita tandai konten, kita siapkan template, kita save, dan seperti biasa kita tambahkan dulu di sini. Oke, di sini jadi table. Kita tambahkan tagnya. Oke, kita cek ada error components table. Oke, dia tidak di folder components tapi di folder view, tentu saja. Dan agar lebih rapi kita akan pisahkan di sini. Ini untuk views dan ini untuk komponen. Oke, kita sudah memecah seluruhnya komponen-komponen dari template paper.
Dan selanjutnya kita akan membenarkan ini, halaman ini. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita tidak akan menggunakan ini router link ini, jadi kita dan di router view ini kita akan tekan, kita akan masukkan itu di sini. Oke, bagian router view. Oke, dan kita akan buka root di folder router src router index.js, dimana di sini adalah tempat untuk mendefinisikan roots. Jadi kita akan daftarkan di sini rootsnya. Oke, kita akan buka di sini dulu. Untuk halaman indeks kita akan jadikan table list menjadi halaman indeks. Untuk itu di sini halaman indeks yaitu diwakili dengan hanya slash saja. Kemudian kita beri nama table dan kita ambil dari komponen table. Komponen table ini kita import dari views table seperti ini. Oke, kita akan lihat perubahannya. Error. Oke, table ini, komponen table sudah diregister tapi tidak digunakan. Oke, kita lihat. Sepertinya ya di sini ya. Oke, kita akan hapus. Kita tidak jadi menaruh komponen view di app.view. Kita akan pindahkan nanti di index.js. Oke, ini juga akan kita hapus. Oke, kita save. Oke, tampilan sudah sesuai. Ketika kita ke table list, maka konten yang dirender adalah table list. Selanjutnya kita akan sesuaikan menunya, karena kita hanya butuh beberapa menu saja. Untuk itu kita ke bagian sidebar, kita akan hapus menu yang tidak kita butuhkan. Oke, mulai dari dashboard, icon, map, notification kita akan hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Oke, kita sisakan user, table, dan typography. Oke. Untuk router linknya kita akan menggunakan syntax yang digunakan oleh Vue.js, dan kita akan coba replace href HTML ini menjadi router link. Dan di sini untuk sementara kita buat seperti ini dulu. Kita buat seperti ini. Dan kita akan replace ini. Oke, kita save. Ada yang kurang di sini. Oke, untuk yang
kita taruh table paling atas karena dia adalah index. Kita save seperti ini. Oke, kita akan coba membuat menu dan konten page lainnya, yaitu user profile dan tipografi. Untuk itu kita akan buka dulu di view. Kita akan siapkan dulu sebuah file dengan nama user.view. Oke. Untuk tampilannya kita akan ambil dari template Papermaster. Example user. Kita akan kopikan konten dari sini. Kita scroll terus. Oke, mulai dari sini kita ambil, kita kopikan, kita pindahkan ke template user, kita save. Oke, selanjutnya tentu saja kita akan tambahkan di sini user, kemudian kita tambahkan rootsnya dengan nama user dan agar lebih rapi kita hapus dulu. Oke, karena kita langsung mengimport di sini, kita tidak perlu menambahkannya di sini. Jadi, kita bisa seperti ini saja. Oke, di sini ada error. Di mana ada aset image yang tidak kepanggil. Itu kita akan cek di bagian user. Kita lihat ini. Oke, karena dia mengambil di public assets, maka kita akan coba hapus seperti ini. Kita akan sedikit adjustment di bagian link untuk mengakses file. Oke. Dan sepertinya linknya belum kita tambahkan di bagian sidebar. Oke, seperti ini. Kita tambahkan di user. Oke. Kalau kita klik, kita akan ke bagian table user. Oke, untuk selanjutnya di menu typography kita akan buat menggunakan step-step yang sama. Oke, di folder view kita akan menambahkan satu file baru dengan nama typo.view. Oke, kita siapkan template-nya dan
Untuk halaman ini kita akan ambil dari typography.html, ada di bagian konten ini. Kita kopikan dan kita paste di sini, lalu kita save. Selanjutnya kita akan siapkan menunya. Di sini kita buat seperti ini, type, dan di index.js, route index.js, kita akan menambahkan sebuah daftar route baru dengan nama typo yang diambil dari view typo. Baik, kita akan tes apakah menunya sudah berjalan. Ya, sudah. Artinya semua tas kita sudah berjalan dengan baik. 3 menu yang kita buat telah berjalan dengan baik. Namun masih sedikit kendala di sini karena kelas aktif tidak berjalan, karena seharusnya kalau kita pilih user profile maka kelas aktif akan berwarna orange. Begitu juga dengan typography dan seterusnya. Untuk itu kita akan melakukan sedikit perbaikan. Untuk itu mari kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita buka app.view, kita scroll ke bawah. Di sini ada style yang scope khusus untuk app.view. Kita akan butuh kelas ini, kita kopikan dan kita ke sidebar.view dan kita tambahkan view untuk scope di sini. Oke. Kita save dan kita di sini tidak memiliki ID nav. Untuk itu kita akan ubah ini menjadi atau kita tambahkan menjadi nav. Artinya kita telah memiliki UL dengan ID nav. Kemudian sepertinya kita tidak butuh ini, kita akan hapus saja. Oke, kita akan tes apakah sudah berjalan. Oke, sepertinya sudah berjalan, tapi masih sedikit ada yang aneh di sini. Kita akan sedikit perbaiki. Kita ke sidebar. Di sini dia kelas aktif secara default. Kita akan hapus. Oke, seperti ini. Oke. Tapi kelas kita sekarang berwarna hijau karena masih mengikuti default dari instalasi Vue.js. Kalau kita lihat di template yang aslinya dia berwarna orange. Untuk itu kita akan inspect di bagian sini. Oke, kita ambil colornya, kita ganti menjadi ini colornya, dan kita tambahkan opacity agar terlihat lebih terang jika dia aktif. Ya, sepertinya sudah berjalan dan dia akan sedikit lebih terang.
Demikian tutorial dasar Vue.js dan Bootstrap template. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.